Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Alif. Desa tersebut terletak di kaki gunung yang jarang dijamah oleh penduduk luar. Orang-orang di sana masih memegang teguh tradisi dan cerita-cerita leluhur yang diwariskan turun-temurun. Salah satu cerita yang selalu diceritakan adalah tentang sebuah harta karun legendaris yang tersembunyi di dalam gua tua, jauh di dalam hutan yang tidak terjamah. Menurut cerita yang beredar, harta tersebut adalah milik seorang raja yang menghilang misterius ratusan tahun lalu. Namun, ada satu hal yang menakutkan tentang harta itu. Siapapun yang berusaha mencarinya akan menghadapi kutukan yang mengerikan. Harta itu tidak akan bisa diambil kecuali dengan membayar harga yang sangat tinggi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa harga tersebut, dan tak seorang pun yang berani mencarinya. Suatu malam, Alif terbangun dengan perasaan gelisah. Mimpi buruknya menghantui pikirannya. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah gua gelap yang dipenuhi dengan tumpukan emas dan permata. Namun ada sesuatu yang sangat jahat mengintai di baliknya. Sesosok makhluk menyeramkan dengan mata merah menyala, mengawasi setiap gerakan Alif. Sebuah suara yang dalam dan mengerikan terdengar. Harta ini bukan milikmu, Alif. Kau akan menyesal. Keesokan harinya, Alif bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Jono yang dikenal sebagai penjaga desa. Pak Jono dengan serius memperingatkan Alif untuk tidak terlibat dalam pencarian harta tersebut. Jangan pernah coba-coba mencari harta itu. Nah, itu adalah jebakan yang tak akan pernah terungkap. Banyak yang sudah hilang, tak pernah kembali, katanya dengan suara serak. Namun, rasa penasaran Alif semakin membara. Ia merasa bahwa harta itu memang untuknya, dan keinginan untuk membuktikan bahwa cerita-cerita tersebut hanyalah dongeng belaka semakin kuat. Tanpa mempedulikan peringatan Pak Jono, Alif memutuskan untuk pergi mencari gua yang konon menyimpan harta karun tersebut. Dengan bekal seadanya, Alif memulai perjalanan ke hutan. Matahari baru saja terbenam ketika ia masuk ke dalam hutan yang gelap, di mana pohon-pohon tinggi saling bersaing menutup langit, menciptakan kegelapan yang mencekam. Namun, yang lebih menakutkan daripada kegelapan itu adalah perasaan bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tak tampak. Setiap langkah yang diambilnya seolah menjadi langkah yang semakin mendekatkan dirinya pada nasib yang tak pasti. Hutan semakin pekat, dan udara menjadi semakin lembab. Alif melangkah hati-hati, mengikuti jejak-jejak yang sepertinya mengarah ke dalam. Suara burung malam dan desir angin yang berhembus lewat daun-daun kering menambah kesan misteri yang menyelimuti setiap langkahnya. Hanya cahaya dari senter kecil yang ia bawa yang memandu perjalanan malam itu. Namun, semakin dalam ia berjalan, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari jauh, seperti bisikan halus yang datang dari balik pepohonan. Jangan teruskan, Alif. Suara itu terdengar jelas, meskipun tidak ada seorang pun di dekatnya. Alif berhenti, memandang sekeliling dengan cemas. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan dan desisan angin. Ia menggigil. Tetapi rasa penasaran yang membara dalam dirinya mengalahkan ketakutannya. Ia terus melangkah. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya ia menemukan sebuah gua kecil di balik semak-semak lebat. Gua itu tampak seperti tempat yang selama ini dicari-cari, dengan pintu masuk yang tertutup oleh tanaman merambat. Begitu Alif membersihkan semak-semak tersebut, sebuah suasana dingin dan suram menyambutnya. Bau lembab dan tanah basah memenuhi udara. Ia memeriksa gua itu dengan seksama, dan di dalamnya, samar-samar terlihat kilau logam yang tampak seperti emas. Namun, sebelum ia melangkah lebih jauh, sesuatu yang aneh terjadi. Suara berderak keras terdengar dari dalam gua, seperti sesuatu yang bergerak cepat di dalam kegelapan. Alif terdiam, matanya berkeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan gua, memandangnya dengan tatapan tajam. Jantungnya berdegup kencang, namun ia mencoba mengendalikan ketakutannya dan melangkah masuk. Gua itu lebih besar daripada yang ia bayangkan.
Setiap langkah yang diambilnya menggema dalam ruangan yang sepi, menambah kesan aneh dan angker. Di dalamnya, tumpukan harta karun berkilauan terlihat tersebar di beberapa sudut. Namun, keindahannya tampak tidak sempurna. Ada sesuatu yang gelap yang menyelubungi setiap benda, memberi aura jahat pada harta yang seharusnya mengundang kekayaan dan kemuliaan. Di tengah tumpukan itu, sebuah peti kayu tua tampak mencolok. Alif mendekat. Matanya tak lepas dari kilauan emas dan permata di sekelilingnya. Ketika ia membuka peti itu, udara seketika menjadi dingin dan berat. Dalam peti tersebut, ada sebuah benda yang tampaknya sangat sederhana. Sebuah batu hitam yang licin dan gelap, dengan simbol kuno terukir di permukaannya. Batu itu bergetar pelan di tangannya, seperti ada energi yang mengalir dari dalamnya. Tiba-tiba, suara keras menggema, dan gua itu mulai bergetar. Batu hitam itu memancarkan cahaya merah yang semakin kuat. Alif terperanjat dan menjatuhkan batu itu. Namun saat jatuh ke tanah, batu itu membelah ruangan dengan suara keras, memancarkan gelombang cahaya yang menyilaukan. Gua itu mulai retak, dan tanah di bawah kaki Alif bergemuruh. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari gua. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, bayangan hitam besar melayang di udara. Sebuah sosok raksasa dengan mata merah menyala muncul dari dalam kegelapan gua, mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seakan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada kutukan harta itu kini terbangun, siap untuk menuntut bayarannya. Alif berlari dengan sekuat tenaga. Kaki-kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Hatinya berdetak sangat cepat, mengikuti irama teriakan dan suara gemuruh yang datang dari belakang. Sosok hitam besar itu terus mengejarnya, semakin dekat dan semakin mengerikan. Udara di sekitarnya menjadi semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Semakin ia berlari, semakin keras langkah-langkah makhluk itu terdengar, seperti dentuman yang bergema di seluruh hutan. Alif menoleh sebentar, dan untuk sekejap, ia melihat bayangan besar itu melayang di atas tanah, hampir menyeret tanah dengan kekuatannya yang mengerikan. Mata merah itu menyala semakin terang, dan suara gemuruh mengisi udara. Tidak bisa lari, tidak bisa lari. Suara itu terdengar kembali, kali ini lebih jelas dan lebih dalam, seperti datang dari dalam dirinya sendiri. Makhluk itu seakan berkomunikasi langsung dengan pikirannya, mencoba menanamkan rasa putus asa. Alif memutuskan untuk mengambil jalan pintas, memasuki sebuah jalur sempit yang membelah hutan lebat. Tumbuhan liar mencakar kulitnya, dan tangannya terasa semakin lelah, tetapi ia tidak berhenti. Keinginan untuk selamat lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Ia terus berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan yang tampaknya semakin gelap. Namun, semakin jauh ia berlari, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Di depan matanya, pohon-pohon dan semak-semak tampak berubah menjadi bayangan mengerikan. Mereka tampak bergerak, berputar-putar, membentuk pola yang aneh, seakan sedang menyesatkan arah Alif. Kejanggalan semakin terasa, dan rasa takutnya semakin kuat. Dalam kegelapan hutan yang pekat, ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Dengan napas tersengal-sengal, Alif tiba-tiba melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Sebuah pondok kecil terlihat samar di antara pepohonan. Tanpa ragu, ia berlari ke arah pondok itu, berharap ada tempat perlindungan yang bisa menyelamatkannya. Namun, ketika ia semakin mendekat, ia mendengar suara aneh dari dalam pondok itu, suara teriakan pelan dan bisikan yang membuat bulu kuduknya merinding. Saat ia menekan pintu pondok itu, sebuah tangan kurus tiba-tiba menyambarnya dari dalam, menariknya masuk dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Alif terjatuh ke lantai kayu yang berderit, dan matanya langsung bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di sudut ruangan. Matanya yang putih kabur menatapnya, namun ada sesuatu yang sangat tajam dan mengerikan dalam tatapannya. Wanita itu berkata dengan suara serak, "Kau telah membuka pintu yang tak seharusnya kau sentuh. Harta itu bukan hanya harta, itu adalah perangkap. Sekarang, kau terikat pada kutukan itu." Alif terperanjat dan hendak bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia bisa membuka mulut, bayangan hitam itu muncul di jendela pondok. Sosok itu melayang ke dalam,
menebarkan kegelapan yang begitu pekat, hingga seluruh pondok itu terbenam dalam kegelapan yang mencekam. Wanita tua itu menatap Alif dengan tatapan penuh penyesalan. "Lari, selamatkan dirimu. Tapi ingat apapun yang terjadi, jangan pernah kembali." Namun, sebelum Alif sempat bergerak, bayangan itu telah meraihnya dengan cengkeraman yang kuat, menariknya keluar dari pondok dengan kekuatan yang membuat tubuhnya lemas. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya terangkat dan dibawa oleh kegelapan yang tak bisa ia hindari. Sekali lagi, ia terjebak dalam bayang-bayang, dalam takdir yang tidak dapat ia hindari. Alif merasa tubuhnya terhuyung-huyung di udara, seakan ditarik ke tempat yang sangat jauh dari pondok itu. Rasa sakit menyengat di sekujur tubuhnya, namun yang lebih mengerikan adalah rasa ketakutan yang semakin mendalam. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap ke arah bayangan besar yang terus melayang di atasnya. Suara gemuruh itu semakin keras, seperti dentuman ribuan petir yang menyatu dalam satu suara. Pikiran Alif berputar-putar, tetapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, kutukan yang menghantui harta karun itu kini telah membawanya ke ujung kehidupan yang tidak bisa dihindari. Sesosok makhluk gelap dengan mata merah menyala itu semakin mendekat, dan perasaan tercekik oleh kegelapan semakin kuat. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti waktu yang sangat lama, bayangan itu melepaskan Alif dan menjatuhkannya ke tanah. Ia terjatuh ke dalam tanah lembab yang dingin, merasakan batuan dan akar pohon menusuk tubuhnya. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, karena sekelilingnya sangat gelap, namun ia merasa seperti berada di dalam sebuah ruang yang sangat luas, sebuah gua yang lebih besar daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Dengan susah payah, Alif bangkit dan meraba-raba sekitar. Ia mendengar bisikan yang berulang-ulang menyebutkan namanya, seakan ada ratusan suara yang berbicara bersamaan, masing-masing menyuruhnya untuk pergi. "Kau sudah terlalu jauh, Alif. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan keluar dari sini." Namun, Alif tahu ia harus terus berjuang. Ia tidak bisa mati di sini, di tempat yang bahkan tak terpetakan. Dengan penuh kehati-hatian, ia melangkah menuju suara-suara tersebut, berharap ada sesuatu yang bisa membantunya keluar dari kegelapan ini. Saat ia berjalan semakin jauh, ia melihat kilauan emas dari jauh. Harta itu kembali muncul di matanya, lebih banyak dan lebih berkilau daripada sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada kebahagiaan dalam melihat harta tersebut, hanya kengerian. Harta itu bukanlah hadiah, melainkan jebakan. Setiap benda yang terhampar di hadapannya tampak seperti bencana yang tertunda, seperti sebuah panggilan dari dunia yang lebih gelap. Lalu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih kuat, lebih menakutkan. "Kau pikir kau bisa mengambilnya? Kau sudah menjadi bagiannya, Alif. Tidak ada yang bisa pergi setelah memasuki dunia ini." Dengan tubuh yang hampir tak kuat lagi, Alif berlari ke arah tumpukan harta, merasakan setiap detik begitu berat. Ia berusaha meraih sebuah batu permata besar yang bersinar terang di tengah tumpukan itu, bertekad untuk mengakhiri semuanya. Namun, begitu tangannya menyentuh permata itu, tanah di bawahnya mulai retak, dan seluruh gua berguncang hebat. Makhluk besar itu muncul sekali lagi, kali ini lebih besar dari sebelumnya. Dengan mata merah menyala dan tubuh yang terbuat dari kegelapan itu, ia menerjang Alif dengan kecepatan yang luar biasa. Suara tawa mengerikan menggema di seluruh ruangan, mengguncang pikiran Alif. "Kau pikir kau bisa mengalahkan takdirmu? Semua yang kau lihat, semua yang kau inginkan, adalah ilusi. Harta ini adalah kutukan yang tak akan pernah terlepas." Alif merasakan tubuhnya terseret kembali ke dalam gelap. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang mengingatkannya pada kekuatan tekadnya. Dengan satu gerakan terakhir, ia mengangkat batu permata itu tinggi-tinggi, mengarahkannya ke makhluk itu. Pada saat batu itu menyentuh udara, cahaya merah yang keluar dari permata itu membelah kegelapan dengan ledakan yang menggetarkan seluruh gua. Sebuah suara keras terdengar, dan tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Alif terjatuh ke tanah, kelelahan dan pusing, namun ia merasakan sesuatu yang baru, kedamaian. Namun, saat ia membuka matanya, ia menyadari sesuatu yang sangat menakutkan.
Gua itu masih ada. Kegelapan itu belum sepenuhnya hilang. Dan harta karun yang ia temui, mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan. Ia kini sadar bahwa ia tak pernah benar-benar keluar. Tak ada tempat untuk pergi. Ia terjebak selamanya di dunia yang terlupakan, dengan kutukan yang akan menghantui setiap langkahnya.